Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Hengki Angguna Almansa dengan NIM C0C020001 dari Prodi D3 Akuntansi kelas A dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI dengan mata kuliah Akuntansi Syariah. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang akad musyarakah. 1. Pengertian akad musyarakah. Musyarakah secara bahasa diambil dari bahasa Arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Akad musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. 2. Jenis-jenis akad musyarakah. 1. Musyarakah pemilikan. Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, dan kondisi lain yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. 2. Musyarakah akad. Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. 3. Dasar syariah. Yang pertama, Al-Quran. Maka mereka berserikat pada sepertiga. An-Nisa ayat 12. 2. Al-Hadis. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya. HR Abu Daud nomor 2936 dalam kitab Al-Buyun dan Hakim. 3. Ijma. Ibnu Qadamah dalam kitabnya Al-Mughni telah berkata, kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dari beberapa elemen darinya. 4. Penetapan akad nisbah dalam musyarakah. Kebijakan kontribusi modal pembiayaan masyarakat di bank syariah mandiri berkebalikan dengan kontribusi pemberian nisbah bagi hasil, yakni minimum 20% atau bank banding 80% atau nasabah, dan maksimal 40% banding 60%. Hal ini sesuai dengan perkiraan resiko yang akan ditanggung bank yang ikut menyertakan modalnya. Tetapi jika bank menganggap resiko yang ditanggung kecil dan nasabah sudah memiliki image yang baik, terkadang bank juga memberikan kontribusi 40% nasabah banding 60% bank, dengan nisbah bagi hasil hingga 60% nasabah banding 40% bank. Keuntungan dan kerugian dari pembiayaan musyarakah akan diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah. 5. Perlakuan akuntansi PSAK 106. Perlakuan akuntansi PSAK 106. Perlakuan akuntansi untuk transaksi musyarakah akan dilihat dari dua sisi perlakuan, yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Yang dimaksud dengan mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah baik mengelola sendiri maupun menunjukkan pihak lain untuk mengelola atas namanya. Sedangkan mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha atau biayanya lembaga keuangan. Mitra aktif adalah pihak yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan sehingga ia yang wajib melakukan pencatatan akuntansi. 6. Ilustrasi kasus musyarakah. Bank Syariah Muttaqin menerima permohonan pengajuan pembiayaan musyarakah dari sebuah perusahaan makanan PT Berkah yang mempunyai fokus pada catering pegawai PT Mulia. Dalam rangka pembangunan usahanya, PT Berkah mengajukan pembiayaan musyarakah kepada Bank Syariah Muttaqin. Untuk memperbesar usahanya, analisis yang dilakukan Bank Syariah Muttaqin sampai pada kesimpulan bahwa PT Berkah akan mendapatkan fasilitas pembiayaan musyarakah sebesar 2 miliar dalam jangka waktu 4 tahun terhitung sejak tanggal 3 Januari 2010 sampai 31 Desember 2003. Nisbah yang disepakati adalah 30% untuk bank dan 70% untuk nasabah atau PT Berkah. Pada tanggal 10 Januari 2010,
Bank Syariah Muttaqin mencairkan pembiayaan untuk tahap pertama sebesar 1.200.000.000. Dan pada tanggal 15 Februari 2010 dilakukan pencairan tahap kedua 800 juta. Biaya pengurusan akad dan notaris sebesar 20 juta ditanggung oleh kedua belah pihak dan dibayarkan kepada notaris pada tanggal 20 Januari 2010. Biaya yang ditanggungan oleh PT Berkah dibayar melalui auto debit rekeningnya di Bank Syariah Muttaqin. Demikianlah hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.